Salam sejahtera, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dalam penelaan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami ditolong, dipimpin Roh Kudus supaya memahami Yesus Tuhan dan Alkitab. Ini doa kami. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Sekali lagi, waktu, ruangan, suasana, diri kami dikuasai Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus saya usir roh jahat yang ingin mengganggu kami. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang takut gemuk, takut tua, takut rambutnya rontok. Ada yang takut miskin dan takut kena penyakit kanker. Tapi banyak orang yang tidak memikirkan kematian dengan serius. Saya beri tema renungan saat ini yaitu kematian. Berbicara tentang meninggal, berbicara tentang mati. Ketika seorang meninggal, tidak ada kesempatan kedua lagi. Ketika seorang meninggal, tidak ada penundaan waktu. Ibu bapak, satu serangan jantung, satu aksi kejahatan, satu kecelakaan yang tiba-tiba, semuanya bisa datang sewaktu-waktu. Saya punya dua kenalan, di mana dua-duanya masih muda. Satu usia 40-an, satu usia 20-an, terpeleset di rumahnya dan meninggal. Apa artinya meninggal? Apa artinya putus nyawa kita? Putus nyawa kita yaitu ketika berhentinya fungsi vital tubuh secara permanen. Dahulu yang menjadi acuan adalah denyut jantung, tapi sekarang adalah gelombang listrik yang ada di otak. Seorang berkata, kematian itu seperti pencuri yang menyelinap masuk membawa roh kehidupan, lalu meninggalkan jasad yang tergolek, tidak berdaya. Ketika seorang meninggal bahkan usia 100 tahun pun, hidup terasa singkat. Terasa banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Ibu bapak dan saudara, kematian ini identik dengan tragedi. Semua kematian umumnya meninggalkan banyak kesedihan. Seorang bayi yang baru lahir sudah cukup tua untuk meninggal. Kematian perlu kita taruh dalam perspektif yang benar. Kematian dalam hidup setiap orang maju secara perlahan-lahan. Hal itu tidak bisa dielakkan. Fakta kehidupan, suatu kepastian, suatu hari kita akan meninggal dengan atau tanpa peringatan, dengan kesakitan atau dengan tanpa kesakitan. Hidup pasti akan berhenti. Bagaimana saya berurusan dengan kematian ketika kematian itu tiba? Ketika giliran kita tiba, bagaimana kita menanggapi kematian itu? Satu ayat kitab suci berkata, manusia ditentukan mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Kitab suci lain berkata, apa gunanya
seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Ibu bapak, kematian harus ditaruh di dalam perspektif yang benar. Suatu saat kita pasti akan meninggal. Entah kita ada firasat atau tidak. Kematian membuat banyak duka cita. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik saudara. Bahwa ada Injil, ada kabar baik. Berita buruknya yaitu apa? Saudara dan saya bisa meninggal karena sakit penyakit, karena gempa bumi, karena kecelakaan. Yesus berbicara secara hiperbola. Kalau saudara memiliki seluruh perumahan di Jakarta, seluruh pulau Bali, seluruh benua Amerika, bahkan seluruh dunia, tapi kalau jiwa saudara meninggal, kemana saudara akan pergi? Hidup ini seperti uap, hidup ini seperti es krim yang gampang meleleh. Hidup ini sangat-sangat rentan, seperti kertas yang mudah sobek. Tapi sekali lagi ada berita baik. Berita baik ini yang berkaitan dengan bulan Desember, yaitu apa? Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Yesus ke surga. Ibu bapak, Yesus bukanlah Allah yang berpura-pura menjadi manusia. Yesus juga bukan manusia dengan kemampuan ilahi yang khusus. Yesus bukan semi ilahi dan semi manusia. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yesus bukanlah Allah yang berkostum menjadi manusia, berkostum tubuh manusia, tapi Yesus sepenuhnya Allah sekaligus sepenuhnya manusia. Kita bisa bertanya, apakah itu betul? Apakah itu bukan dongeng? Apakah bukan isapan jempol? Apa yang membuktikan Yesus sepenuhnya manusia, Yesus sepenuhnya Allah? Kematiannya di kayu salib menanggung dosa umat manusia. Dari zaman Adam sampai hari terakhir, semua ditanggung di dalam tubuhnya. Kalau dia manusia biasa, tidak bisa menanggung dosa sebanyak itu. Tapi karena dia adalah Allah yang menyatu menjadi manusia, manusia tulen, maka darahnya sanggup menanggung dosa umat manusia. Dan apa buktinya? Buktinya sederhana. Ada satu kisah nyata. Di satu negara yang anti Tuhan, dibikin panggung besar untuk mendudukkan para pendeta Kristen. Dan di atas panggung itu ada seorang tokoh yang anti Tuhan, menjelek-jelekkan kekristenan. Selama 30 menit di hadapan puluhan ribu petani yang beragama Kristen. Setelah 30 menit selesai, dia mengatakan bahwa kekristenan itu candu masyarakat, kekristenan isapan jempol, kekristenan hanya mitos dan dongeng. Lalu dia panggil seorang pendeta senior untuk berdiri di depan podium untuk berkata kepada puluhan ribu petani, saya beri Bapak waktu 5 menit untuk membela iman Kristen. Saudara, sebetulnya tidak adil dia menjelek-jelekkan kekristenan selama 30 menit, disuruh membantah dalam 5 menit. Tapi pendeta ini di hadapan lautan manusia, dia berkata, Pak, saya tidak butuh 5 menit untuk membela iman Kristen. Saya hanya perlu 5 detik. 5 detik. Di hadapan puluhan ribu petani Kristen dia berteriak, Kristus bangkit. Suara petani Kristen seperti desau air bah. Mereka bersama-sama berkata, Kristus bangkit. Sesungguhnya dia bangkit. Saudara,
kalau Yesus mati dan hanya ada tulang belulangnya, kalau Yesus mati ada jasad yang dapat ditemui, maka kita tidak perlu percaya dia. Tapi karena dia bangkit, menunjukkan dia bukan sekedar manusia, bukan sekedar nabi, bukan sekedar orang yang hebat, tapi dia betul-betul Allah. Hanya Allah yang bisa mengalahkan kematian. Saudara, Yesus yang mati menanggung dosa saudara dan Yesus yang bangkit, itulah berita Injil. Itulah berita Natal, Jumat Agung dan Paskah. Tapi untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus bangkit? Semuanya itu bertujuan seperti Ibrani 9 ayat 27. Ketika kita meninggal, kita akan dihakimi. Cuma ada dua tempat. Satu surga, satu neraka. Satu surga, satu neraka. Tapi betulkah ada surga? Betulkah ada neraka? Betulkah ada Tuhan? Seorang astronot yang anti Tuhan mengelilingi angkasa luar. Setelah dia mengelilingi angkasa luar, dia berkata dengan pongganya, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Seorang yang bijak menanggapinya. Kalau Bapak berkata, tidak ada Allah, coba ketika saudara berkata itu, copotlah baju astronot, lalu keluarlah dari pesawat yang membawa Bapak. Maka Bapak akan tahu dan segera bertemu Tuhan itu sendiri. Ibu Bapak, banyak orang meremehkan kematian. Banyak orang meremehkan Tuhan. Banyak orang meremehkan surga atau neraka. Neraka menghilang, tidak ada yang memperhatikan. Hanya sedikit orang yang berpikir dan mempersoalkan keberadaan neraka. Bukti yang mencolok tentang kesembronoan manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tempat yang paling mengerikan, tempat yang dilambangkan dengan kegelapan paling gelap, itulah neraka. Tempat ratap dan tangis, itulah neraka, saudara. Neraka betul-betul mengerikan. Kalau saudara dan saya memikirkan neraka dari kitab suci, kitab yang diwahyukan oleh Allah, maka saudara akan pucat pasi. Neraka itu seperti suatu buku yang tanpa bab yang terakhir. Hanya memikirkan saja, kita akan terkejut dan pucat pasi. Pertama, neraka dilambangkan sebagai kegelapan yang paling gelap. Artinya apa? Neraka membuat kita kesepian. Berapa waktu yang lampau di rumah saya di Jawa Timur, lampu padam 2 jam. Jarang lampu padam selama itu. Ketika lampu padam, hati kita tidak enak. Kegelapan. Tidak ada yang menyukai kegelapan. Seperti seorang yang masuk ke gua dengan membawa lampu senter. Tiba-tiba lampu senter itu mati karena baterainya habis. Gelap gulita. Apa yang bisa dilakukan waktu gelap? Yang bisa dilakukan waktu gelap hanya berpikir. Ketika kegelapan terjadi, tidak ada lilin yang menari. Tidak ada kecemerlangan pohon Natal. Tidak ada sinar matahari yang indah. Tidak ada wajah yang cantik yang bisa dilihat. Yang ada adalah kegelapan. Seperti kata orang Jawa, gelap dedet, gelap gulita. Sampai tangan pun kita lihat, kita tidak bisa melihat karena gelapnya. Dan bagaimanakah pada waktu gelap itu?
Waktu gelap itu orang hanya bisa menyesal, dan menyesal. Alkitab mengatakan gelap gulita. Kata orang Jawa, peteng dedet. Artinya apa? Tangan saja kita tidak bisa melihat. Ketika gedung WTC di New York tertabrak dari pesawat, gedung itu ambruk. Ketika ambruk, orang berkata, karena debu. Saking gelapnya, mereka tidak bisa melihat tangannya sendiri. Ibu bapak, neraka dilambangkan kegelapan yang paling gelap. Berarti tempat itu betul-betul menyesakkan dada, menyesakkan kalbu, membuat kita menyesal. Andaikan. Saudara ingat peristiwa Lazarus? Ketika Lazarus dan orang kaya itu, Lazarus masuk surga bukan karena miskin. Orang kaya itu masuk neraka bukan karena kaya. Abraham orang beriman dan kaya raya. Daud orang beriman dan kaya raya. Permasalahannya bukan kaya atau tidak. Permasalahannya mereka beriman atau tidak kepada Allah yang mewahyukan diri di Alkitab. Ketika orang kaya itu melihat Lazarus di Firdaus, dia berkata, Bapak Abraham, suruh Lazarus ke dunia, mengingatkan saudaraku yang belum beriman kepada Tuhan. Dia menyesal. Andaikan. Neraka bukan saja dilambangkan tempat yang gelap, tapi neraka dilambangkan lautan api dan belerang. Memang ini bahasa simbolis. Tapi apa arti di balik itu semua? Di balik lautan api belerang artinya apa? Secara fisik tubuh kita disiksa siang dan malam. Luka bakar. Saya pernah di depan rumah saya membakar sampah. Tiba-tiba saya tidak sengaja kaki saya terinjak dari dahan-dahan yang saya bakar. Sakit bukan main. Demikian pula neraka. Dilambangkan tempat penyiksaan siang dan malam. Bukan berarti Allah itu kejam. Tapi manusia sudah diberi tawaran yang bagus. Dan manusia menolak. Seperti seorang konglomerat datang dari jembatan ke jembatan, di kolong jembatan, menyodorkan uang 3 triliun. Tapi mereka tidak mau menerima. Jangan salahkan konglomerat itu. Konglomerat itu sudah bermurah hati. Demikian pula Allah datang ke dunia. Tidak mengutus malaikat. Tidak mengutus nabi-nabi saja. Tapi Allah datang dalam rupa manusia untuk menanggung dosa manusia. Manusia hanya percaya. Manusia tidak disuruh sekolah SD. Manusia tidak disuruh bertapa. Manusia hanya disuruh percaya saja. Artinya apa? Tidak ada yang lebih sederhana itu. Setiap orang bisa percaya. Saudara dan saya masuk mobil, percaya sopir itu dapat menyopir dengan baik. Saudara naik pesawat, saudara percaya pilot itu dapat membawa saudara ke Hong Kong atau ke Jakarta. Demikian pula iman kepada Yesus. Saudara percaya Yesus menanggung dosa saudara di kayu salib dan Yesus bangkit. Dari mana saudara tahu? Dari kitab suci. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, neraka itu dilambangkan tempat yang gelap.
Neraka itu dilambangkan tempat yang menyiksa. Dan Allah sudah menyediakan jalan keselamatan, jalan keluar dari kesulitan itu. Tetapi yang membuat neraka itu sengsara, bukan saja tempat itu gelap, bukan saja tempat itu menyiksa, tapi tempat itu bersifat abadi. Seorang yang hamil melahirkan kesakitan, paling tidak 1-2 hari dia akan melahirkan dan habis itu lega. Seorang yang tulangnya patah, sangat kesakitan, mungkin 1-2 bulan diterapi, bisa sembuh. Seorang yang sakit serius, menjerit, meronta-ronta, kalaupun itu diberi obat anti nyeri yang kuat, bisa teratasi. Semua kesakitan ada selang waktu ketika di dunia, tapi penderitaan di neraka tidak ada selang waktu. Bagaimana menceritakan durasi yang kekal? Bagaimana menceritakan waktu yang abadi? Ibu bapak coba pikirkan, ketika saudara dan saya pergi ke Pantai Kuta, melalui gayung, kita ambil air di Pantai Kuta. Mau kita bikin sampai setetes air itu tidak ada di lautan. Berapa ratus ribu tahun. Berapa juta tahun. Dan itu baru setitik dari kekekalan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seorang lain memberi contoh. Kekekalan itu seperti tisu yang terus-menerus ditarik sampai tidak terbatas. Di tengah tisu yang tidak terbatas ini ada satu titik. Nah, satu titik inilah waktu dari zaman Adam sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi ibu bapak, saudara takut gemuk boleh. Saudara takut tua tidak apa-apa. Saudara takut rambut saudara rontok tidak disalahkan. Saudara takut miskin tidak apa-apa juga. Tapi jangan pernah lupa, pikirkan kematian dengan baik. Setelah mati kemana? Apakah surga ada? Apakah neraka ada? Kita percaya kitab suci. Kita diberitahu surga tempat yang indah. Di situ ada sukacita, ada kegembiraan. Kalau di dunia ada Melbourne, ada Sydney, ada Singapura, ada Tokyo, ada Bali, ada Senggigi, ada Swiss. Bagaimana mungkin surga kalah indah dengan dunia yang sudah dilumuri oleh dosa? Kalau di dunia ada makanan yang enak, ada pernikahan. Memang di surga tidak ada pernikahan, tetapi kita memiliki tubuh baru, sukacita yang di luar kewajaran, dalam arti sukacita yang terus-menerus. Bandingkan dengan neraka, tempat yang gelap, tempat kita gemeretak giginya, tempat kita susah, tempat kita menyesal, tempat kita disiksa siang dan malam. Saudara ingat orang kaya dalam cerita Lazarus itu, ketika dia disiksa di dalam lautan api, dia tidak minta 1 gelas air. Dia tidak minta 1 drum air. Dia tidak minta 1 telaga air. Dia hanya minta setetes air. Apa artinya? Tempat itu betul-betul membuat dia menderita. Ibu bapak,
Berapa usia saudara? Mungkin 20 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun. Saya beritahu kepada saudara, tidak ada jaminan kita akan usia 70 sampai 80 tahun. Ketika saya SMA, 2 teman saya meninggal. Yang satu kecelakaan di Jawa Tengah, yang satu kena sakit penyakit. Saudara pergi ke ruang ICU, saudara akan tahu yang sakit bukan saja orang yang 70-80 tahun. Bayi yang sakit pun ada dan banyak. Yang kena kanker tidak harus orang 70 tahun. Anak kecil pun yang kena kanker stadium 4 ada. Sebab itu Alkitab berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Sebab itu Alkitab berkata, manusia ditentukan hidup dan mati sekali, sesudah itu diyakini. Tapi ada berita baik. Yesus mati menanggung dosa kita. Yesus bangkit. Dia bukan manusia, 20% Allah, 80% manusia. Bukan semi ilahi, semi manusia. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Sanggup menanggung dosa kita di atas kayu salib. Sanggup menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan dibuktikan apa? Yesus bangkit. Yesus bangkit bukan rohnya saja, tapi Yesus bangkit secara tubuh. Tubuhnya dia ikut bangkit. Inilah berita baik. Berita Natal, berita Jumat Agung, berita Paskah. Sebab itu Yesus menghiperbolakan. Apa gunanya saudara beroleh seluruh dunia tapi jiwamu mati? Sebab itu Paulus berkata, jikalau tidak ada kehidupan di seberang kubur, jikalau tidak ada surga, tidak ada neraka, marilah kita makan, minum, bersenang-senang. Toh besok kita akan mati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya undang ibu bapak untuk mengaku dosa. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Yesus tidak mengetok pintu rumah saudara, tapi Yesus mengetok pintu batin saudara. Mengetok pikiran saudara, mengetok kehendak saudara. Dia berkata, aku bukan sekedar nabi. Aku bukan sekedar guru yang agung. Aku di atas itu. Aku adalah Allah yang menjadi manusia. Mati di salib menanggung dosa. Dan dibuktikan dengan aku bangkit. Sebab itu aku akan masuk batinmu. Aku masuk hatimu. Supaya kamu minta ampun dosa dan mengundang Tuhan Yesus masuk di hatimu. Ibu bapak, jangan berkata saya sudah lama ke gereja. Jangan berkata saya memberi perpuluhan. Ke gereja memberi perpuluhan tidak membawa saudara ke surga. Tidak membawa saudara bebas dari neraka. Tapi hanya mengundang Yesus yang masuk di hati saudara sebagai juru selamat saudara dari dosa dan sebagai Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Saya beri 1-2 menit saudara berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara kesulitan berdoa, ikuti doa saya. Doa ini bukan mantra, tapi doa ini cetusan isi hati saudara. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Sejak dari kandungan mama sampai saya meninggal, saya orang berdosa. Ampuni dosa saya yang melalui pikiran, perasaan,
tingkah laku. Tuhan Yesus masuklah di batin saya untuk mengampuni semua dosa saya dan menjadi Tuhan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak, mari sekali lagi kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk semua jajaran pimpinan direksi dari perusahaan ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, bertahun-tahun perusahaan ini sudah mengadakan ibadah. Kami bersyukur, kami berkati ownernya, kami berkati stafnya, kami berkati pegawainya. Pertama-tama beri mereka kesehatan, dan yang terpenting tolong mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dari dosa. Terima kasih Engkau memelihara mereka. Buatlah perusahaan ini berjalan terus menjadi berkat bagi ratusan ribuan orang, bahkan bagi banyak orang karena produksinya. Jikalau ada staf dan karyawan yang sakit, jikalau ada yang ikut ibadah ini sakit, Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan. Jikalau ada yang kecewa, ada yang luka hati, Tuhan lawat. Perjalanan mereka dari kantor, dari perusahaan, Engkau lindungi supaya aman. Khususnya kami serahkan jiwa kami, Kau lindungi. Biarlah kami meninggal pada waktu Tuhan dan cara Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.